podcast spesial anak muda nih. Kenapa nih? Tampilan kita di sini udah pada beda-beda nih. Ya, hari ini kita didampingi oleh kakak cantik Kak Sania dan abang ganteng Bang Fikri. Dan siapa yang hoster populer Laura Silitama. Hari ini adalah sesi sharing season nih buat sobat Adiaksa yang mau mencoba CPNS Kejaksaan tahun 2023. Yuk, langsung saja ke pembicara kita. Halo, selamat sore. Luar biasa. Sepertinya sobat Adiaksa hari ini kita akan berbicara lebih panas ya, hot ya, karena teman-teman akan memberikan informasi yang memang betul-betul sobat Adiaksa butuhkan untuk CPNS tahun 2023 khususnya di Kejaksaan. Untuk pertama-tama kakak cantik dan abang ganteng harus perkenalan diri dulu. Mungkin boleh dari kakak cantik, boleh perkenalan singkat kak. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Sania, aku asli dari Jogja dan saat ini ada di formasi calon jaksa pada penerimaan di 622 jadi tahun 2021. Oh, dari tahun lalu itu ya berarti ya? Oh, betul. Formasi calon jaksa ya kak ya? Pastinya di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten si luar biasa kan. Kak, tadi katanya S1 nih? Iya. S1 dari mana kak? Saya dari lulusan Universitas Gajah Mada. Oh, mantap. Halo sobat Adiaksa yang ragu ya. Yang juga boleh coba ya. Selanjutnya ada abang ganteng nih ya. Ayo bang, boleh perkenalan singkat bang? Perkenalkan, nama saya Fikri Azbullah Hanif. Saya asal formasi Pengelola Penanganan Perkara Penerimaan tahun 2021. Saya asalnya dari Provinsi Bengkulu. Wah, dari Bengkulu ke Satuan Kerja mana? Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Luar biasa. Nah, ini informasi nih buat teman-teman semuanya. Ada Kak Sania dari Jogja, ada Bang Fikri dari Bengkulu ya Bang ya? Dan saya sendiri dari Medan. Memang untuk CPNS Kejaksaannya itu penempatannya itu seluruh Indonesia ya. Bagaimana nih perasaannya? Wah, boleh Kak Sania dulu. Yang pasti shock ya, karena dari Jogja ke Gorontalo tuh jauh banget. Jauh banget terus ya. Tapi mau nggak mau kita harus siap ya. Harus siap gitu, karena dari awal juga udah tahu juga penempatan akan seluruh Indonesia. Mantap. Kalau Bang Fikri sendiri bagaimana nih? Dan tentunya dari Bengkulu merantau ke Gorontalo tentunya senang. Ya, siap. Asik. Karena ya seperti Kak Sania bilang kan kita di awal sudah tanda tangan di surat bahwa bersedia untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi dimanapun bertugas kita terima dan kita jalani sesuai tugas dan pokok fungsi masing-masing. Luar biasa ya. Jadi sobat Adiaksa nih ya yang ragu-ragu, ini informasi penting. Yang pertama harus siap ya untuk penempatan dimanapun juga, karena nanti di Satuan Kerja kita juga menemukan keluarga baru ya, yang pastinya ada kakak-kakak cantik dan abang ganteng. Langsung saja yang pertama nih, informasinya katanya tahun ini ada penerimaan formasi calon jaksa. Iya. Yuk kita kulik dulu ya, Kak San, apa sih sebenarnya formasi calon jaksa itu? Ya, jadi kalau calon jaksa sendiri itu untuk formasinya mungkin bukan namanya calon jaksa, tapi ahli pertama jaksa. Oh siap. Jadi karena kita masuk belum tentu langsung jadi jaksa, pastinya kita masih jadi calon jaksa atau di sini bisa dibilang tata usaha dulu. Oh siap. Nah, pas tata usaha itu nanti kita bisa tuh menunggu panggilan dulu PPJ atau pendidikan untuk jaksa, nantinya baru kita nanti dilatih sebagai jaksa. Wah keren banget nih Kak Sania. Ternyata ya untuk formasi calon jaksa nantinya akan jadi jaksa begitu ya Kak. Tapi harus ada tahapan prosesnya dulu ya. Wah keren banget. Nggak langsung untuk jadi jaksa. Nggak langsung, tapi yang pasti tiket goldennya itu udah sama calon jaksa ya. Wah mantep banget nih. Buat teman-teman jangan ragu lagi ya. Dan itu formasi S1 ilmu hukum ya Kak ya? Ya, ada hukum, S1 hukum dan ilmu hukum. Oh, S1 ilmu hukum dan hukum. Berarti kalau ekonomi akuntansi udah di-cut ya Kak ya? Sebelumnya di-cut Ya, oke, mantap. Nah, selanjutnya Kak Bang Ganteng nih. Pengelolaan apa tadi Bang? Hati ya? Iya. Jangan dong. Oh, siap. Pengelolaan penanganan perkara. Oh, siap. Kalau untuk penanganan perkara itu apa sih Bang kira-kira? Kalau dari tugasnya saja sesuai dengan nama jabatan, nama formasi itu pengelola penanganan perkara. Tentunya tugas dan fungsinya itu untuk menyiapkan berbagai administrasi, tugas dan pokok fungsi yang ada di
Satuan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam kejaksaan itu sendiri ada beberapa bidang-bidang yang kita ketahui, mulai dari pidana umum, pidana khusus, intelijen, perdata dan tata usaha negara, seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, dan juga ada di Kejati itu ada namanya bidang pengawasan. Wah, keren banget. Berarti pengelolaan penanganan perkara ini di setiap bidang ada administrasi itu kita harus siap begitu ya. Harus siap dan harus menyiapkan semua administrasinya. Ya, oke. Kalau perkara cinta bagaimana, Mas? Tidak. Luar biasa ya. Jadi buat teman-teman, apalagi tahun ini ada pengelolaan perkara ya, Pak ya? Ya. Yang bertanya-tanya, apa nih sebenarnya pengelolaan perkara? Apakah perkara itu diolah atau apa, kan bahasanya nggak mengerti ya. Tapi bukan itu, ternyata kita itu sebagai tata usaha juga ya untuk menyiapkan administrasi di setiap bidang ya, Bang ya. Wah, keren banget nih teman-teman. Dan untuk formasi ini untuk lulusan SMA ya, Bang? Siap, dari formasi lulusan SMA tentunya. Dan untuk umur, di formasi ini diterima paling muda itu umur 18 tahun dan yang akhir sampai dengan 35 tahun. Tapi buat Sobat Adiaksa jangan kaku ya, bukan berarti hanya SMA. Yang lagi proses kuliah, kayak Abang, kayak saya. Ya. Atau yang udah S1 sekalipun memang mencintai kejaksaan, boleh mendaftar melalui pengelolaan perkara pakai ijazah SMA. Jadi buat kalian yang cinta banget nih sama kejaksaan, tapi lulusan ekonomi atau lulusan jurusan lainnya atau apa, boleh untuk mendaftar di kejaksaan dan menggunakan ijazah SMA. Karena nggak akan rugi, karena peluangnya besar ya. Betul. Oke, lanjut nih ini nih. Apa tuh? Seri season. Seri season. Teman-teman mau tahu nih kakak abang terkait pengalaman kakak abang selama proses tahapan seleksi. Ya. Mungkin yang pertama teman-teman Sobat Adiaksa di rumah juga udah pada dengar tahapan seleksi administrasi. Nah dari Kak Sania sendiri, dari pengalamannya bagaimana itu Kak untuk tahapan administrasi? Formasi calon jaksa ya? Iya. Jadi dulu itu yang pastinya kan ada beberapa udah ada di pengumuman ya, apa aja dibutuhin itu. Lalu kita harus benar-benar masalah disiapin itu SKCK, persiapan seperti itulah SKCK, karena di formasi calon jaksa ahli pertama jaksa itu kan kayak surat belum menikah, keterangan belum menikah. Juga ada kasanya belum menikah. Sama dong. Saya juga belum. Ada syarat itu, jadi disiapin dari mulai juga tes kesehatannya juga, karena ada keterangan sehat, terus ahli narkoba, itu juga perlu disiapin. Itu paling penting si SKCK kayak gitu. Oh itu untuk administrasi ya Kak ya? Untuk administrasi di awal. Di awal ya. Iya, abang juga tadi udah iya kan untuk formasi pengelolaan perkara begitu juga ya Pak? Begitu juga. Oh siap-siap. Ya. Untuk semua SKCK, narkoba, sehat, tinggi badan, dan ada keterangan BMI di dalamnya. Oh begitu. Untuk BMI tersendiri apakah setiap formasi berbeda atau bagaimana? Sama sih sepertinya ya. Sama ya. Untuk rentang nilai BMI itu mulai dari 18 sampai 28. Iya. Untuk apa? Kalau untuk laki-laki sama perempuan tinggi badan? Oke. Dan tahun ini kejaksaan itu menerima formasi pengelolaan penanganan perkara dan penjaga tahanan, calon jaksa juga, pokoknya semua itu ada tinggi badan minimal. Kalau laki-laki itu di 160 cm dan untuk perempuan itu di 155 cm ya. Lalu itu semua disubmit melalui akun SN ya. Tapi nih just informasi buat teman-teman, ada yang baru katanya ada e-materai. Jadi nanti teman-teman boleh cek lagi kebijakannya bagaimana. Kalau di masa kita itu pakai materai yang manual ya, tapi di setiap berkas itu materainya berbeda. Jadi teman-teman harus lihat lagi, cek lagi pengumumannya begitu ya. Kita carilah pengumuman-pengumumannya, tapi pengumuman yang resmi. Iya, pastinya dari Biropek ya. Iya, dari Biropek. Dan juga dari kita-kita. Nah, oke, itu administrasi nih. Karena teman-teman banyak nih, aduh takut salah atau bagaimana. Nah, jadi memang fokus ke pengumuman ya. Oke, setelah tahapan seleksi administrasi, apakah ada sistem gugur Kak Sania? Tentu ada. Kalau di administrasi sendiri nanti
mungkin itu kita nggak bisa ikut campur ya mungkin ya gitu. Karena ketahuan itu tetap dari pusat aplikasinya gitu. Administrasi semuanya pusat. Yang pasti kalau saran dari kita semua sih penuhi semua yang dibutuhkan yang dikasih pengumuman itu semuanya harus dipenuhi. Oh begitu ya Kak ya. Berarti tetap ada yang tidak lolos administrasi ya. Ada yang tidak lolos administrasi. Siap betul. Makanya dari pengumuman yang sudah disebar itu kita harus ikuti semua prosedur-prosedurnya. Jangan sampai ada kesalahan dari setiap poin-poin di dalam administrasi. Oh benar. Misalnya nih yang dibuat di surat pernyataan namanya Fikri, terus yang di scan Fikro. Itu kan salah ya. Itu fatal ya, betul. Setelah tahap administrasi nih Bang Fikri, apa nih tahapan selanjutnya Bang? Setelah menunggu kelulusan tes administrasi itu ada namanya tes seleksi kompetisi dasar. Tes seleksi kompetisi dasar itu untuk pengelolaan perkara ya? Dan semua. Oh semua. Calon jasa juga. Semua. Dan di Kejaksaan Information ada petugas barang bukti dan penjaga tahanan juga. Oh begitu. Di sana di awal kita akan masuk di seleksi administrasi. Setelah lulus di seleksi administrasi ada namanya seleksi kompetisi dasar gitu. Di dalam SKD itu atau kita bisa disingkat SKD itu poin-poin yang diujikan ada 3. Ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum dan tes karakteristik pribadi. Oh ada 3 ya? Ada 3. Kira-kira yang paling susah apa Bang? Yang paling susah sih relatif kan ya? Iya, relatif ya. Buat aku sendiri yang paling susah mungkin tes intelijensi umum sih. Itu karena matematikanya segala macam. Itu susah sih buat karena orang hukum banget. Ya, karena orang hukum. Mantap. Kalau Bang Fikri yang mana nih kira-kira? Jujur yang paling susah di TWK sih. Oh di TWK ya. Wawasan kebangsaannya. Kalau saya di TKP. Karena memang di TWK itu sekarang tidak berupa, soalnya itu nggak berupa hafalan-hafalan lagi, melainkan analisis semua. Analisis ya. Berdasarkan fenomena-fenomena apa sih, berita-berita apa sih yang sedang beredar, yang sedang ramai untuk diperbincangkan di media ataupun dimanapun. Termasuk ya. Dan kalau nggak salah nih ya, buat for information buat sahabat Adiaksa juga yang memang berjuang untuk mau lulus, boleh dicek nanti peraturannya ada seperti kayak kisi-kisi begitu ya, mungkin ya apa saja yang perlu dipelajari ya, gitu ya. Dan itu nggak jauh dari situ ya, Mbak ya? Nggak jauh ya. Oke, benar-benar mantap banget. Nah, tapi pasti tahu dong tips mungkin cara menjawab atau bagaimana gitu. Boleh nih. Kasannya dulu. Kalau dulu sih yang pastinya harus teliti ya, dan itu kan karena soalnya banyak, jadi terus waktunya juga cuma singkat biasanya gitu. Sama 110 menit ya? Ya, pokoknya waktunya singkat lah dengan soal yang banyak banget kayak gitu. Jadi kalau saran dari aku sih teman-teman tetap kerjain sesuai yang teman-teman bisa dulu. Gitu. Kalau udah nggak bisa benar-benar udah diiniin dulu, semua yang bisa dulu dikerjain kayak gitu. Mantap banget. Kalau Abang Fikri bagaimana? Kalau dari saya, di SKD itu ada 110 soal dengan waktu yang terbatas cuma 100 menit. Di sana kita bisa mengerjakan semua, maksudnya bebas, tidak harus materi TWK dulu atau TIU dulu atau TKP dulu. Tapi sedikit berbagi trik, kalau menurut saya, sesuai pengalaman SKD tahun 2021, kalau saya mengerjakannya lewat TKP dulu, yang banyak dulu. Oh, kalau Bang Fikri begitu ya? TKP dulu, habis ke TKP baru ke TWK. Habis ke TWK baru ke TIU. Ke TIU. Ya. Berarti dari sharing season dari kakak dan abang ternyata punya caranya masing-masing ya. Dan itu memang berbeda. Di setiap orang, yang paling penting itu dikerjakan menerus nyaman mungkin. Benar. Ya. Jadi sobat Adiaksa yang pada tulisannya dan udah kasih pertanyaan ke kita bahwa gimana sih supaya kita bingung bisa jawab SKD, yang pastinya ya tetap usaha, berdoa dan jawab dengan teliti tadi ya, dan informasi juga untuk SKD itu tidak ada pengurangan nilai ya, begitu ya. Tapi selama sejauh ini belum ada perubahan, boleh nanti teman-teman cek lagi ya apakah ada perubahan. Kalau memang tidak ada perubahan, lebih bagus soalnya dijawab semua, begitu ya Pak? Tidak ada. Jangan takut-takut untuk jawab. Iya. Takut sama si doi aja sih. Siapa ya? Oke, itu SKD. SKD betul. Dan perlu diketahui lagi di dalam seleksi SKD itu bobot yang diambil sekitar 40%. Oh begitu. Betul. Siap. Nanti ada tes selanjutnya yang namanya SKB.
Nanti kita bahas. Asik, luar biasa ya. Pokoknya belajar dulu nih untuk SKD ya. SKD dulu diperjuangkan karena SKD itu tahap kedua. Titik awal ya. Titik awal yang bisa diperjuangkan. Oke. Untuk Kak Sania sendiri, tahapan selanjut dari administrasi SKD, SKB ya Kak ya. Kalau pengalaman Kakak di tahapan SKB bagaimana Kak? Oh, kalau dulu di SKB-nya mungkin beda sama yang di formasinya Fikri ya. Kalau misalnya kita itu kan karena calon jaksa, jadi ada dulu itu tes komputer juga, basis komputer itu buat terkait bidang. Di bidang kita, kalau misalnya kita sebagai calon jaksa pasti tentang hukum lah, berkaitan dengan hukum. Kemudian nanti juga ada tes psikotes. Di psikotes itu juga ya biasa tes psikotes seperti itu. Terus ada wawancara di psikotesnya, habis itu tes kesehatan, dan yang terakhir wawancara. Wawancara waktu itu ya deg-degan ya pastinya ya, karena wawancaranya langsung sama pejabat ya, sama pejabat di, kalau waktu aku karena aku di Kejati Jogja, jadi sama pejabat-pejabat yang ada di Kejati Jogja gitu, diwawancarain langsung gitu. Terkaitnya tentunya terkaitnya tentang diri pribadi, tentang pengetahuan kita tentang hukum, pengetahuan kita tentang kejaksaan itu sendiri. Panjang juga ya Kak rangkaiannya ya. Panjang untuk SKB. Untuk SKB. Kalau SKB penanganan perkara bagaimana Bang Fikri? Kalau dari SKB penanganan perkara itu di tahun sekarang kurang lebih sama dengan tahun kemarin, tetapi ada penambahan seperti tes CAT-nya atau substansi jabatan. Itu cuma penambahan atau perubahan di tahun sebelumnya yang ada di tahun ini. Begitu Bang. Kalau untuk pengalaman Abang sendiri kemarin apa aja? Dari pengalaman saya di tahun 2021 itu kita tesnya yang pertama ada tes praktik kerja. Tes praktik kerja. Di tes praktik kerja itu kita disuruh untuk membuat instruksi-instruksi yang disediakan mulai dari Microsoft Word, Microsoft Office, sama Microsoft PowerPoint yang diberikan waktu sekitar 1 jam untuk mengerjakannya. Langsung ya, berarti dipercaya di situ ya, begitu. Kalau untuk tahun ini ada juga itu Bang? Tahun ini ada. Dan selanjutnya kita ada tes psikotes. Tapi sebelum psikotes itu ada namanya tes jasmani. Tahun kemarin ada. Tapi alhamdulillah tahun ini sudah dihapus untuk pengelola penanganan perkara. Siap. Jasmani ini maksudnya yang lari-lari gitu ya? Kalau jasmani sedikit informasi, jasmani tahun ini cuma ada di penjaga tahanan. Nah, sedikit berbagi, kalau tahun kemarin itu tes jasmaninya mulai dari lari 12 menit. Terus ada push up, sit up, ada pull up juga, dan lari shuttle run. Itu ya. Lebih sama dengan instansi-instansi yang mewajibkan untuk tes-tes jasmani seperti polisi dan ikatan-ikatan dinas yang lain. Tapi alhamdulillah teman-teman sobat Raja Aksa tahun ini jabatan pengelola penanganan perkara tes jasmaninya sudah dihapus. Selanjutnya Bang, setelah itu ada tes psikotes, dan itu yang bersifat menggugurkan dan ada kesehatan ya. Terus ada tes dari tes kesehatan, psikotes, lengkap ya Bang? Wawancara ya, dan terakhir wawancara ya. Siap. Nah, teman-teman berarti memang harus juga fisik ya, dan juga persiapan yang matang supaya bisa melewati seluruh tahapan seleksi. Nah, Kak Sania, tadi kan ada disampaikan tes kesehatan ya di SKB ya. Tapi di awal sudah ada tes kesehatan. Kok sekarang tes kesehatan lagi, gimana sih itu Kak sebenarnya? Kalau menurut aku sih mungkin karena tes kesehatan yang awal kan kita tes secara pribadi ya. Begitu. Walaupun pribadi tetap harus ke rumah sakit kan, ke rumah sakit daerah atau rumah sakit mana yang ada dokternya secara HIP gitu kan. Tapi untuk tes selanjutnya kita harus secara langsung dicek langsung gitu nanti bersama dengan dari kejaksaannya atau dari BKN kayak gitu. Jadi cek secara langsung. Begitu. Jadi istilahnya yang awal itu hanya untuk administrasi ya. Begitunya ya teman-teman. Terus nanti akan ada tes kesehatan ulang ya. Betul. Nah Bang, kalau di tes kesehatan itu kemarin ada nggak Bang ditanya seperti matamin atau gigi gingsul atau bagaimana, itu berpengaruh nggak? Ya, kalau dari tes kesehatan sesuai pengalaman ya, semuanya diperiksa mulai dari tekanan darah, tekanan detak jantung, tekanan dopmet, ada, semua gratis kan? Gratis, dan banyak pokoknya diperiksa semua. Begitu ya. Mulai dari berat badan, minus mata,
Gitu. Sampai ABN pun juga diperiksa. Waduh, Kak Sania, materi untuk SKB itu kira-kira apa sih isinya? Materi SKB itu kebanyakan kalau waktu itu banyak lebih munculnya ke bidang-bidang hukum sih, kayak hukum acara pidana dan pidana itu banyak banget gitu ya? lebih ke arah situ sih, dan juga ada sedikit lah tentang pertanyaan tentang kejaksaan sih waktu itu. Oh, waktu itu begitu ya. Dan yang pasti asas-asas hukum juga ditanyakan ya. Betul. Banyak semua tentang hukum. Hukum ya. Oh, untuk Bang Fikri juga ditanyakan. Kalau tahun kemarin tidak ada. Oh, tidak ada. Oh, tapi untuk tahun ini ada ya. Ini ada. Tapi ya kita ya masih Kita belum belum tahu apa kisi-kisinya, yang pastinya berkaitan dengan substansi jabatan kita sendiri. Nah, harus berjuang nih teman-teman ya Betul, kan. siap. Benar banget. Nah, tadi ada nih yang menegangkan katanya ya, wawancara. Wow. Ini wawancara, kalau Kak Sania tadi udah sampein ya, kalau misalnya ditanyakan terkait pribadi, baru hal-hal kejaksaan. Kok Bang Fikri sendiri? Kalau dari sesi wawancara itu bisa ditanyakan tentang motivasi kita, kenapa kita bisa mau untuk masuk kejaksaan, dan bisa menggambarkan deskripsi diri kita gitu, bisa meyakinkan semua penguji pokoknya. Gitu. Kak Sania yang wawancara satu orang atau 3 orang atau bagaimana ya Kak? Kalau waktu aku kemarin dapat cuma 1 orang sih. Oh, 1 orang. Iya. Benar-benar. Wawancara. 1 orang mewawancarai Kak Sania atau bersama teman-teman atau bagaimana? Untuk aku kemarin dapat 1 orang terus kita sendiri sendiri. Challenge banget ya, benar. Deg-degannya kayak ulang skripsi. Aduh, ya ampun. Kalau Bang Fikri bagaimana? Ya kurang lebih sama. Sama ya, sama. Tapi yang berbeda mungkin di formasi calon jaksa atau S1 hukum atau S1 yang lain. Untuk saat ini cuma ada S1 hukum, itu ditanya berdasarkan pejabat-pejabat yang ada di Kejati. Tapi sedikit berbeda untuk formasi tahun ini, di pengelolaan penanganan perkara bisa jadi ditanyakan oleh psikotesnya masing-masing atau dengan pejabat langsung di Kejaksaan Tinggi tersebut. Gitu. Oh begitu, keren banget, luar biasa ya seri-seri. Aduh, luar biasa nih teman-teman. Jangan ragu untuk coba karena sudah ada pengalaman ya dari teman-teman sekalian. Ini bukan berarti kita lebih pintar, tapi memang kita duluan dalam hal mencoba CPNS kejaksaan. Nah sekarang nih teman-teman Adiaksa butuh motivasi nih Kak, supaya nggak ragu-ragu lagi nih memilih kejaksaan untuk proses tahapan seleksi nantinya. Boleh dari Kak Sania dulu motivasinya Kak? Kalau dari aku, karena kita lihat ya tahun ini kuotanya yang dikeluarkan sama kejaksaan itu kan banyak. Kalau tahun kemarin tuh kan kita paling cuma berapa ribu lah, tapi tahun ini ternyata lebih banyak lagi gitu. Ada lebih banyak. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar sebagai PNS gitu, calon PNS gitu Di Kejaksaan. Nah tentunya jangan ragu-ragu buat didaftar di kejaksaan karena peluangnya pasti lebih banyak. Karena ada kuota yang lebih banyak, jadi pastinya peluang untuk masuk pun juga lebih banyak. Mantep banget Kak Sania. Kalau dari Bang Fikri sendiri nih motivasinya? Kalau dari saya, untuk teman-teman sobat Adiaksa yang ingin mengikuti seleksi CPNS Kejaksaan tahun 2023, persiapkan semua persyaratannya, jangan sampai salah, ikuti petunjuk-petunjuk yang sudah dikasih oleh birokrat kejaksaan, dan persiapkan juga untuk pembelajaran di materi SKD karena itu sangat penting dan itu akan mengantarkan kita di seleksi selanjutnya. Oke, selanjutnya ke Bang Fikri nih ya. Ada pertanyaan dari Supriyanto Domili. Halo Supriyanto. Ya, untuk formasi pengelolaan penanganan perkara, Bang, apakah juga dibutuhkan TOEFL begitu, Bang? Oh, untuk formasi pengelolaan penanganan perkara dan penjaga tahanan itu dari formasi SMA. Ya. Dan juga untuk petugas barang bukti di formasi D3 kita tidak menggunakan sertifikat TOEFL. Oh, begitu. Siap. Tidak ada. Oke. Untuk di persyaratannya. Di persyaratannya ya. Jadi persyaratan TOEFL itu cuma tersedia untuk jabatan S1 ilmu hukum. Oke, keren banget. Jadi udah terjawab ya teman-teman semuanya di Q&A. Luar biasa hari ini buat Kakak dan Abang. Satu kata-kata mutiara dari Kak Sania dulu nih. Boleh sampaikan nggak kata-kata mutiara? Kalau menurut aku jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Jadi Betul. kalau ada peluang harus dicoba sama-sama. Keren. Bang Fikri kata mutiaranya? Jangan takut mencoba. Karena kita tidak tahu rezeki kita di mana. Dan itulah. Dan itu Harus kita dapat. harus kita kejar betul rezeki kita